Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, perkenalkan nama saya Randa Fitri Hasanah dengan nomor NIM 25034110070. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar regresi polinomial. Nah, sebelum kita ke regresi polinomial, alangkah baiknya kita harus tahu apa sih regresi itu. Jadi, regresi adalah metode analisis untuk melihat hubungan antara satu atau lebih variabel X dengan variabel Y. Nah, selanjutnya kita ke pengenalan definisi regresi polinomial. Regresi polinomial adalah perpanjangan dari regresi linear yang awalnya berkurva lurus menjadi kurva melengkung dengan menentukan hubungan variabel X dan variabel Y menggunakan orde n dan menambahkan pangkat kedua, ketiga, dan sampai seterusnya. Nah, yang di bawahnya itu adalah contoh dari perbedaan kurva regresi linear dan regresi polinomial. Untuk kurva regresi linear adalah yang berkurva lurus, kemudian yang regresi polinomial adalah yang berkurva melengkung. Selanjutnya, model regresi polinomial. Dijelaskan sebelumnya bahwa regresi polinomial itu artinya menentukan hubungan variabel X dan variabel Y menggunakan orde n dengan menambahkan pangkat kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, di model regresi polinomial ini dituliskan rumusnya seperti orde 1 YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah epsilon I. Kemudian selanjutnya masuk ke orde 2. Nah, untuk rumusnya itu meneruskan yang orde pertama, di mana orde pertama itu YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah epsilon I. Kemudian itu diteruskan ke orde kedua dengan menambahkan beta 2 XI dipangkatkan 2 ditambah epsilon I. Untuk orde ketiga caranya sama seperti pada orde kedua, yaitu meneruskan atau menambahkan di pangkat selanjutnya pada orde ketiga dan menjadi YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah beta 2 XI pangkat 2 ditambah beta 3 XI pangkat 3 ditambah epsilon I. Nah, sampai dengan pada orde n atau orde yang diinginkan. Jadi model regresi pada orde n itu menjadi YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah beta 2 XI pangkat 2 ditambah beta 3 XI pangkat 3 sampai dengan beta n XI pangkat n ditambah epsilon I. Pada setiap rumus variabel model regresi polinomial tersebut terdapat keterangan variabelnya, di mana YI adalah nilai variabel dependen untuk observasi ke nilai I, kemudian XI adalah nilai variabel independen untuk observasi ke nilai I, kemudian beta 0 adalah konstanta atau intercept, kemudian beta 1, beta 2 sampai dengan beta n itu adalah koefisien regresi. Nah, selanjutnya itu ada epsilon I yang artinya error atau galat untuk observasi ke nilai I. Nah, agar paham mengenai pembahasan regresi polinomial sebelumnya, ayo kita latihan terlebih dahulu mengerjakan contoh soalnya.
Berikut adalah data total hasil tangkapan ikan teri selama 16 trip dari jurnal Randy Rakasiwi et al. 2024 yang berjudul Pengaruh Penggunaan Waktu Operasi Penangkapan yang Berbeda pada Alat Tangkap Bagan Tancap terhadap hasil tangkapan ikan teri Stoleporus sp di perairan Karangantu, Serang, Banten. Nah, dari soal tersebut, maka carilah model regresi yang sesuai. Kali ini kita mencari model regresinya menggunakan Microsoft Excel. Yuk kita simak langkah-langkahnya. Kita buka Microsoft Excel. Nah, di sini kita menggunakan Microsoft Excel 2016. Kemudian setelah membuka Microsoft Excel, data dari soal tadi kita input ke dalam Excel sehingga menjadi seperti ini, di mana variabel X-nya ini adalah tripnya, kemudian Y, variabel Y adalah total ikan teri dalam kilogram. Setelah menginput semua data tadi, kita akan membuat scatter plot terlebih dahulu dengan cara kita blok semua datanya. Setelah kita blok, kita klik insert. Nah, pada bagian diagram kita klik ikon scatter, pilih bagian diagram pertama, scatter pertama. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita klik tanda plus ini, kemudian kita checklist tanda trendline-nya. Setelah muncul garis trendline ini, kita klik 2 kali. Kemudian di sini akan muncul trendline option. Nah, di sini akan banyak pilihannya. Di sini kemudian kita checklist pada display equation on chart untuk mengetahui persamaan regresinya. Nah, kemudian kita juga checklist pada display R-squared value on chart untuk mengetahui dan menampilkan koefisien determinasinya. Nah, setelah kita checklist 2 tadi, maka akan menjadi seperti ini. Nah, itu dihasilkan bahwa variabel X hanya bisa menjelaskan 0,4571 atau sama dengan 45% dari variabel Y. Sekarang kita dapat membandingkannya dengan regresi polinomial. Cukup kita copy scatternya, kemudian kita paste. Nah, setelah itu langsung klik garis trendline-nya 2 kali. Kemudian pada trendline option pilih ini diagram, kemudian pilih polinomialnya. Nah, pada Microsoft Excel ini di sini langsung terdapat orde kedua. Nah, di sini polinomial orde kedua. Nah, di sini sama kita checklist, maka akan mengalami garis trendline seperti ini. Nah, teman-teman dapat melihat bahwa koefisien determinnya regresi pada polinomial orde kedua ini meningkat menjadi 0,6711 atau sama dengan 67%. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi polinomial lebih sesuai atau lebih akurat daripada model regresi linier. Nah, untuk model regresi polinomial ini tidak hanya
pada orde kedua saja. Kita bisa sampai ke orde sampai maksimal dari data ini. Kita coba copy lagi, kemudian kita cari, kita ganti menggunakan polinomial orde ketiga. Nah, maka koefisien determinnya akan meningkat menjadi 0,8188 atau sama dengan 81% pada polinomial orde ketiga. Kemudian kita copy lagi untuk melihat orde di selanjutnya. Nah, di sini kita sama caranya, klik 2 kali pada garis trendline, pilih trendline option, polinomial pada orde 4. Nah, di sini akan mengalami kenaikan koefisien determinnya menjadi 0,8567 atau sama dengan 85%. Nah, kemudian kita copy lagi. Caranya sama seperti tadi. Kita klik garis trendline-nya 2 kali, kemudian trendline option, kemudian pilih polinomial, kita ganti ordenya sampai ganti orde kelima. Nah, di sini akan mengalami kenaikan koefisien determinnya menjadi 0,8932 atau sama dengan 89%. Nah, kita copy lagi, kita cari caranya sama, klik 2 kali, kemudian polinomial orde ke-6. Nah, di sini akan muncul koefisien determinasinya pada regresi polinomial ini, yaitu 0,9015 atau sama dengan 90%. Nah, coba kita copy lagi. Apakah masih bisa? Kita cari di orde ke selanjutnya. Nah, ini tadi orde ke-6. Selanjutnya kita cari ke orde 7. Apakah masih bisa? Nah, ternyata ini sudah mendekati 100%. Jadi hanya sampai pada orde ke-6. Nah, untuk dari data ini tadi, model regresi yang paling sesuai adalah model regresi polinomial pada orde ke-6 dengan koefisien determinasinya 0,9015 atau sama dengan 90%, yang artinya variabel X hanya bisa menjelaskan 90% dari variabel Y. Jadi kita lihat garis-garisnya ini hampir mendekati dengan titik-titiknya. Nah, itu tadi pembahasan dari contoh soalnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Dan saya mohon maaf apabila dalam pembahasan terdapat kesalahan. Akhirnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.